Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu teh nama saya Putri Sofiatul Maula dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan EPIPS UPI angkatan 2021. Nah, di sini saya sedang menjalani tugas dari rangkaian kaderisasi BEM-HMCH teh yang dimana tugasnya itu kita mewawancarai tokoh yang berpengaruh di lingkungan UPI baik itu secara online maupun secara offline teh. Nah, yang saya ambil itu mahasiswa yang berprestasi salah satunya dari EPPS teh yaitu Teteh gitu kan ya. Mangga teh boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu teh. Aku kalau dibilang mahasiswa berprestasi sebenarnya biasa aja sih. Kayaknya masih ada yang lebih berprestasi daripada aku. Tapi sebelumnya makasih juga ya udah uh, ngajakin aku gitu ya buat ngobrol-ngobrol. Jadi perkenalkan, nama aku Renanda Dewi Putri. Aku mahasiswa akhir semester 8, sekarang lagi nyusun skripsi sambil magang. Dan jurusan aku ilmu komunikasi, konsentrasinya PR. Baik Teteh, kita langsung aja ke wawancaranya ya Teh, menuju ke pertanyaan yang pertama yaitu menjelaskan apa konsep bela negara menurut Teteh. Bela negara menurut aku kayak kita segala sumber daya yang ada gitu ya, mungkin baik sumber daya manusianya atau sumber daya alamnya itu bagaimana caranya dipertahankan untuk menjaga integritas negara. Jadi bela negara itu bukan sekedar apa ya, menurut aku bukan sekedar kayak kita ngucapin ayo kita perjuangan Indonesia gitu, ayo kita mempertahankan Indonesia, tapi lebih kepada makna juga kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bukan berarti kayak nggak ngucapin secara langsung gitu kita kayak bela Indonesia terus kita harus mempertahankan perjuangan, tapi kita sendiri gitu kalau dari kita gitu ya sebagai mahasiswa mungkin bisa menjadi pelajar-pelajar yang terbaik gitu dengan berprestasi, entah itu di lingkungan keluarga, universitas, atau bahkan yang sudah lingkupnya besar gitu, lingkup negara. Seperti itu menurut aku. Oh, seperti itu ya, Teh ya. Kita langsung aja ke Iya. pertanyaan yang kedua ya, Teh ya. Bagaimana gitu peran Teteh kan sebagai kayak mahasiswa berprestasi gitu ya, Teh ya, dalam upaya bela negara ini gitu, Teh. Peran aku ya. Ya, Jadi kalau aku sebetulnya ini mungkin lebih relate ke pengalaman aku sampai sekarang juga. Jadi aku sekarang ini memang aktif sebagai pemeriksa fakta junior di organisasi namanya Bafindo. Dan itu organisasinya memang fokusnya itu untuk mengedukasi masyarakat terkait hoax, terus juga kita apa namanya, kita juga melakukan verifikasi gitu dari artikel hoax atau dari konten-konten hoax yang beredar di media sosial. Nah ini aku udah aktif hampir 2 tahun, tahun ini 2 tahun setelah, mulainya tuh tahun 2020, jadi pas awal pandemi. Kemudian juga mungkin menurut aku itu termasuk bela negara ya, karena memang sekarang ini kan informasi menyebar lewat mana aja mudah, dan kadang juga orang suka nggak bisa membedakan, dan ada juga mungkin orang yang belum teredukasi gitu ya untuk mengetahui apakah informasi yang diterima itu benar atau salah. Nah di situ aku ada peranan gitu untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat itu bagaimana caranya untuk mencegah dan memberantas hoax gitu yang ada di sekitar kita. iya jadi kayak konsep bela negara tuh kita nggak harus ikut perang gitu ya, Teh, dalam menjaga persatuan Indonesia, tapi bisa dalam hal-hal kecil di sekitar kita ya, Teh ya. Nggak harus ikut perang gitu kan, Iya, kalau kita ikut perang megang senjata emang bisa gitu kan, makanya kita kayak perangnya jihadnya gitu lewat pendidikan atau lewat inovasi ya. seperti itu. Iya, baik Teh. Ke pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih gitu pesan dari Teteh bagi para mahasiswa agar bisa berprestasi seperti Teteh gitu? Atau boleh juga kasih pesan lain dan sebagainya gitu Teh? Ini mungkin lebih pesannya khususnya ke kamu juga ya, kamu masih mahasiswa baru ya, Iya Teh, berarti masih ya baru angkatan tahu. 21. Iya, menurut aku untuk teman-teman mahasiswa baru ya, khususnya banyak eksplorasi. Jadi menurut aku sekarang itu banyak banget
kesempatan yang bisa teman-teman coba, entah itu gabung organisasi atau bisa ikut lomba-lomba. Nggak apa-apa lomba-lomba yang memang masih skalanya kecil gitu, belum yang skala tingkat nasional atau internasional. Nggak apa-apa mulai dari yang kecil dulu, karena kalau misalkan teman-teman udah coba dan ngerasa nantinya kayak ini kayaknya nanti lain waktu bisa deh jauh lebih baik lagi. Nah itu nanti bisa juga seiring dengan waktu meningkatkan kemampuan teman-teman dan keberanian teman-teman gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman bisa cek di Instagram atau di LinkedIn ya, kalau misalkan pakai itu sebenarnya banyak banget opportunity yang bisa teman-teman ambil. Dan selagi teman-teman masih ibaratnya belum stres juga gitu dengan perkuliahan gitu ya, dengan materi-materi yang ada, jadi coba eksplorasi aja yang ada di luar kampus, atau kalau teman-teman punya minat dari UKM atau ada hal-hal, coba memberanikan diri untuk membuka kepada peluang-peluang yang ada. Itu sih. Jadi intinya kita balik lagi ke diri sendiri ya Teh ya, kita mengeksplor diri itu untuk siapa sih, untuk diri kita sendiri gitu ya Teh ya. Ya betul. Karena nanti yang ngerasa untungnya itu kita, dan apalagi menjelang mahasiswa akhir gitu kan, kadang suka ada tawaran-tawaran entah jadi pembicara atau jadi narasumber dan lain sebagainya. Itu nanti kita yang merasakan manfaatnya sendiri juga gitu. Ada orang lain juga yang merasakan manfaat dari kehadiran kita gitu, dari karya kita, tapi diri sendiri juga yang sangat berimpact besar gitu. Ya baik Teteh, terima kasih ya Teh untuk waktunya gitu, udah menyempatkan kayak mau jadi narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sofiatul Maula dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan FIPS UPI angkatan 2021. Nah, di sini saya sedang menjalani tugas kaderisasi dari BMH-MCH, yaitu terkait wawancara ketua himpunan di lingkungan UPI, Kang, baik itu secara online maupun secara offline. Nah, boleh aku memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kang? Oke, terima kasih atas waktunya, Saudara Sofiatul. Nama saya Reza Ramadan, saya jurusan Kepelatihan Fisik Olahraga angkatan 2019, dan saya sekarang menjabat, alhamdulillah, diamanahi sebagai Ketua Himpunan BEM Hima Kepelatihan Fisik Olahraga. Baik Kang, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama mungkin ya Kang ya, mengenai ini tujuan apa saja gitu Kang yang ingin dicapai dari adanya pengkaderan bagi mahasiswa baru di Hima Kepelatihan Fisik Olahraga tersebut Kang? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau mengenai pengkaderan khususnya di Hima Kepelatihan Fisik Olahraga, karena tahun ini adalah tahun pertama saya menjabat dan tahun pertama terbentuknya BEM Hima Kepelatihan Fisik Olahraga. Dan untuk masalah pengkaderan tersebut yang saya jalani sekarang itu masih digabungkan antara BEM Hima PKO dan BEM Hima KFO. Karena kenapa permasalahan ini digabung? Karena saya butuh referensi, saya dulunya dididik sama angkatan 2017 PKO, dan untuk tahun pertama ini, untuk tahun kedua ke depannya, kaderisasi saya masih digabung untuk sampai saat ini. Dan tujuan pengkaderan dibuat untuk angkatan 2021, ada beberapa tujuan atau ada beberapa goals yang ingin saya capai. Yang pertama adalah critical thinking, membuat mahasiswa baru berpikir kritis. Untuk apa sih berpikir kritis? Berpikir kritis untuk nantinya ketika teman-teman sudah masuk ke ranah kuliah dan teman-teman 2021 masuk ke ranah organisasi, tentunya teman-teman 2021 itu cepat beradaptasi. Ketika nantinya bakal ada diskusi-diskusi atau rapat-rapat yang berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mempunyai attitude yang baik. Dan kenapa di FPOK itu selalu menjunjung tinggi 5S. 5S, senyum, salam, sopan, santun, sapa. Dan itu selalu dijunjung dimanapun jurusan FPOK. Karena kenapa? Ketika nantinya teman-teman punya ilmu yang baik, tapi tidak punya attitude yang baik juga, itu tidak berguna di lingkungan kemasyarakatan. Dan mungkin itu dua tujuan yang saya terapkan kepada mahasiswa baru khususnya. Dan tujuan pengkaderan itu apa? Yaitu dua tadi, critical thinking, berpikir secara kritis, dan 5S, attitude,
berbicara dan segala macamnya. Seperti itu, Saudara Sofia. Baik, Kang. Jadi dapat disimpulkan gitu ya, Kang, tujuan dari hima ini tersebut ada dua, yaitu critical thinking atau berpikir kritis dan etika yang baik. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua nih, Kang. Nah, dalam kaderisasi kan setiap organisasi pasti mempunyai alur dan mekanisme yang berbeda. Yang ingin saya tanyakan ialah, ada berapa tahap pengkaderan bagi mahasiswa dan bagaimana mekanismenya, Kang? Oke, kalau berbicara masalah pengkaderan tentunya pasti beda dengan jurusan-jurusan lain. Dan ketika berbicara FPOK, itu paling kaderisasi paling berjenjangnya itu dan paling lama menurut jurusan-jurusan lain. Dan di dalam FPOK itu adalah namanya kepelatihan. Dan pengkaderan yang saya jalanin itu adalah pengkaderan kepelatihan. Ada beberapa fase. Teman-teman 2021 itu untuk mengikuti pengkaderan. Yang pertama PMB. PMB itu penerimaan mahasiswa baru. Dan PMB itu waktu zaman saya itu ada offline dan ada online-nya juga. Karena kebetulan mahasiswa baru 2021 kita mulai transisi ya dari online ke offline, dan PMB-nya pada saat itu online. Dan ada acara kedua yaitu Mabim di fakultas. Mabim di fakultas ini bertujuan supaya teman-teman mahasiswa 2021 itu bisa mengenal fakultas dan bisa ajang silaturahmi antar prodi. Dan ketika balik lagi ke kepelatihan, ada yang namanya pra PSDM. Pra sebelum PSDM itu pengkaderan sumber daya mahasiswa. Jadi sebelum memasuki PSDM, di situ ada pra PSDM. Dan pra PSDM itu hanya 3 pertemuan. Setiap 1 minggu sekali itu diadakannya pra PSDM. Dan ketika sudah masuk pra PSDM, setelahnya adalah pembukaan PSDM, yang dimana mahasiswa baru 2021 itu resmi dikader dan resmi dibuka oleh pimpinan-pimpinan yang ada di prodi. Dan PSDM itu ada 16 pertemuan. Dari pertemuan 1 sampai 16 dan itu jangka panjang. Dan masalah pertemuannya itu bisa terjadi seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau nantinya seminggu 2 kali. Pra PSDM sampai 16. Dan setelah PSDM, ada LKM, latihan kepemimpinan mahasiswa selama 2 hari. Dan setelah LKM, ada PAB. Jadi rentetannya, 16 pertemuan itu, setelah 16 pertemuan itu, LKM dulu. Habis LKM baru PAB, puncak kaderisasi mahasiswa baru 2021. Dan itulah pengkaderan yang ada di kepelatihan tersebut. Dan ketika sudah puncak kaderisasi atau PAB, pengukuhan anggota baru, dan di situ mahasiswa 2021 resmi dikukuhkan menjadi keluarga kepelatihan. Seperti itu. Oh, jadi puncaknya dari kaderisasi itu ada di akhir ya, Kang, ada di PAB, sama seperti halnya HMCH ada di akhir, yaitu seperti sekarang ini, yaitu bela negara, Kang. Nah, yang terakhir, ada pertanyaan terakhir nih, Kang, yaitu mengenai apakah dari alur pengkaderan tersebut itu sudah mencapai tujuan yang diinginkan gitu, Kang, yang diharapkan, apakah sudah tercapai dari pengkaderan tersebut, Kang? Kalau untuk namanya pencapaian untuk kaderisasi itu, kita goals-nya itu emang secara general dan tidak secara pertemuan. Tapi selama ini setelah ada evaluasi dari teman-teman semua, kita sekarang mencari goals-nya itu per pertemuan. Dan alhamdulillah setiap pertemuan ada goals-nya. Tapi di balik goal itu, di balik goals-nya itu atau tujuan yang tercapai, itu ada evaluasi tertentu yang harus kita rubah, khususnya kepada mahasiswa 2021. Sampai sekarang permasalahan terbesar mahasiswa 2021 adalah kehadiran. Karena tahu sendirilah pengkaderan di FPOK seperti apa, pengkaderan FPOK yang selalu kadang main fisik, itu juga menjadi salah satu hambatan untuk teman-teman 2021 ikut dalam PSDM-nya seperti itu. Makanya sampai sekarang lagi-lagi setiap pertemuan kehadiran yang menjadi salah satu faktor utama untuk goals yang tidak tercapai. Tapi selebihnya untuk critical thinking, untuk attitude, hari per harinya atau pertemuan-pertemuannya sudah baik, sudah bagus. Seperti itu.
Baik, Akang, sepertinya wawancaranya dicukupkan saja. Terima kasih ya, Kang, udah menyempatkan waktunya gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan diri dulu. Nama saya Putri Sofiatul Maula dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI Bandung. Di sini saya sedang bersama dengan Bapak Kuliah Kelurahan Desa Durajaya, yang dimana kita itu akan menanyai perihal pernikahan dini dan perceraian. Nah, ada salah satu artikel yang mengatakan bahwa uh, Kabupaten Cirebon itu termasuk ke dalam 3 besar penyumbang angka pernikahan dini. Nah, apakah di dalamnya termasuk juga Desa Durajaya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tentunya, dan alhamdulillah kami selaku pemerintah desa sudah dijadikan objek untuk kegiatan mahasiswa. Ya, menanggapi tentang pernikahan ini, alhamdulillah Desa Durajaya itu terbebas dari kasus pernikahan dini. Ini berkat kerjasama antara semua lembaga yang ada di Desa Durajaya dalam hal menanggulangi ataupun menepis terjadinya pernikahan dini di Desa Durajaya. Kami banyak bersosialisasi kepada masyarakat di Desa Durajaya, terutama bahaya ataupun risiko yang akan dihadapi ketika melaksanakan pernikahan dini, baik melalui ibu-ibu kelawatan, Pak RT, Pak RW, semua diserahkan untuk memberikan pemahaman tentang pernikahan dini. Tentunya risiko dan segala bentuk apapun yang diakibatkan oleh pernikahan dini. Lanjut saja ke pertanyaan yang nomor 2, yaitu mengenai angka perceraian. Nah, di Kabupaten Cirebon sendiri ini juga menyumbangkan angka perceraian tertinggi pada Indonesia, bahkan masuk ke dalam 3 besar. Nah, apakah di dalamnya juga Desa Durajaya itu termasuk dalam menyumbangkan hal perceraian tersebut, Pak? Ya, untuk Desa Durajaya tentunya jelas ya, ikut andil dalam kasus banyak yang perceraian. Dalam hal ini banyak faktor ya yang menyebabkan penceraian, di antaranya ya, dari segi ekonomi, juga dari pihak ketiga. Makanya Durajaya juga masih banyak angka penceraian ini. Kami selaku pemerintahan desa bekerjasama dengan kantor urusan agama, membahu saling membantu untuk menjaga perceraian ini. Salah satunya adalah program yang digalakan oleh kantor urusan agama, yaitu tentang sustain ya. Jadi pemahamannya untuk pembinaan kepada calon pengantin agar tidak terjadi perceraian, itu dilakukan 2 minggu sebelum ke hari pernikahan. Dan kami pun dari pemerintahan desa bekerjasama dengan BPD, ketua PKK. Kebetulan sekali di kita juga ada organisasi yaitu Motekar ya, yang dibentuk oleh tingkat provinsi untuk penanggulangan perceraian. Kami selalu berusaha semaksimal mungkin memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk risiko perceraian. Mudah-mudahan kedepannya bisa ditekan angka perceraian khususnya di Desa Durajaya, umumnya di Kabupaten Cirebon. Memang diakui kami sering banyak pertemuan di tingkat kabupaten untuk membahas tentang tingginya angka perceraian. Itu dan memang Durajaya ini jumlah keluarga mencapai 1.486. Ini hal yang sangat susah untuk mensosialisasikan tentang pemahaman perceraian ini karena banyaknya pasangan-pasangan. Tapi ya di awal tadi alhamdulillah untuk pernikahan dini kan tidak ada
Tapi ya itu penyebab dari perceraian itu banyak sekali faktor-faktornya. Ya, kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang paling tinggi pengakuan dari mereka adalah dari ekonomi. Sehingga ya apalagi ditimpa dengan musibah COVID sehingga ya, pendapatan masyarakat sangat berkurang. Maka alhamdulillah kami pemerintah desa selaku perpanjangan pemerintah desa, alhamdulillah apa yang dihimbau ataupun apa yang ditentukan oleh pemerintah desa kami laksanakan, terutama dalam hal meningkatkan ekonomi di desa dengan persoalan COVID ini. Anggaran desa kami di rumah itu saat itu korban 360 miliar. Nah, ketentuan dari kita untuk menanggulangi ekonomi 40% untuk BLT, 20% untuk ketahanan pangan, dan 8% untuk penanggulangan COVID. Ya, mudah-mudahan dengan ditaruhkannya BLT ini bisa mendongkrak ataupun bisa membantu kepada masyarakat yang memang kurang beruntung. Baik Bapak, kiranya segitu saja atas pertanyaan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang mengenakan. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.